Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali pada hari ini, hari ke-8 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Saya Gorbi Gunawan kembali hadir menemani sore hari Anda dalam rangka menunggu waktu berbuka. Dan seperti biasa di Hikmah Ramadan tentunya saya tidak akan sendiri. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan Ustadz kita pada hari ini, yaitu Bapak Ustadz Ubaidillah. Dan seperti biasa pemirsa, sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 98 oleh Saudara Fadli SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan pemirsa, seperti yang tadi Gorbi katakan bahwa hari ini kita mempunyai tema juga yang tentunya setiap harinya pasti akan berganti dalam hikmah Ramadan. Hari ini bersama dengan Bapak Ustadz kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu juga, dari kemarin kita cuma tahu nama aja nih Pak. Gimana Pak puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah, berkat doa bersama. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Siap. Hari ini Ustadz kita, Bapak Ustadz Ubaidillah, yang sama-sama nanti akan berdiskusi juga, dan juga akan sedikit menjabarkan tentang bagaimana cara mentadaruskan Al-Quran di bulan suci Ramadan nih Pak. Baik. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wa rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TVRI Jambi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah satu dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang menikmati terkabulnya doa tersebut. Apa itu? Ketika awal bulan Rajab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa, mencontohkan dan menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca doa itu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, beri kami keberkahan bulan Rajab, beri kepada kami keberkahan bulan Sya'ban, sampailah hendaknya ya Allah usia kami ke bulan Ramadan. Nah, dalam arti kata, Rasulullah menganjurkan kepada kita terutama untuk doa yang ketiga, agar kita dipertemukan lagi dan lagi dengan bulan suci Ramadan yang sungguh luar biasa ini. Nah, oleh karena itu menurut saya, Gorbi, yang berdoa kemudian doanya dikabulkan oleh Allah, berjumpa dengan Ramadan, justru hari ini sudah hari ke-8 ya. Iya, tidak terasa ya Pak ya. Sudah hari ke-8 dari Kamis ke Kamis. Yang dikabulkan oleh Allah doanya tersebut mesti bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan doa yang dia panjatkan dan ternyata Allah berikan kepada mereka, kepada kita. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan doa itu? Sudah barang tentu kita harus punya tekad, harus punya planning, harus punya rencana. Apa saja sih yang harus kita targetkan, yang harus kita kejar, yang harus kita capai di bulan yang berkah, yang mulia, yang menjadi julukan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari sekian bulan, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulannya trainingnya bagi umat Islam, dan di antara yang paling heboh itu adalah bulan ini adalah awal mula diturunkannya Al-Quran. Jadi salah satu yang harus kita aktualisasikan, yang harus kita camkan di dalam perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini, kita harus memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran melebihi bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu salah satunya yang biasa kita dengar, yang sejak masa anak-anak kita ketahui, ada istilah tadarus Quran. Kita sama-sama berada di suatu tempat. Kalau di kampung-kampung itu ada surau, ada langgar. Kalau di kota ini sebutannya sudah arah ke musola, masjid. Dan kan di rumah-rumah pengajian sekalipun di bulan Ramadan ini kerap kita jumpai, kerap kita temui orang-orang yang melaksanakan tadarus Quran. Nah, jadi tadarus Quran itu yang berasal dari kata darosa, yadrusu, darosa, yadrusu, tadarosa, yatadarosu, artinya apa? Mempelajari Al-Quran, mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran. Nah, bukan sekedar ngebaca berarti. Bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi ketika kita berkumpul bersama-sama, justru kita ada kesempatan
di tengah-tengah halakoh tadarus itu untuk memperbaiki bacaan kita. Nah, sebab tidak bisa dipungkiri, barangkali ini menjadi tugas, tanggung jawab dan PR kita bersama lah. Iya. Betapa anak yang sudah seusia kelas 5, kelas 6, SD dan bahkan sudah SMP, mereka belum terlalu mahir, Benar sekali tuh, Pak. belum terlalu lancar membaca Al-Quran. Nah, sedangkan bacaan Al-Quran ini menjadi suatu kewajiban untuk kita mahirkan, karena ini merupakan salah satu dari rukun sholat, yaitu membaca suratul Fatihah. Nah, benar Al-Fatihahnya, insya Allah sholatnya pun ikut benar. Nah, begitu kira-kira Gorbi untuk mengawalnya. Benar ya Pak, mungkin seperti kita tahu juga nih, sebenarnya Gorbi juga baru tahu barusan yang pas tadi Bapak bilang, sebenarnya selama ini yang kita tahu ternyata tuh kalau kita ketemu bulan Ramadan, terus juga mendengar tadarus, yang Gorbi tahu pun sendiri sebagai ibaratnya yang cuman baca Quran aja tuh, tadarus tuh cuma dibaca sebenarnya Pak. Tapi kita nggak tahu sebenarnya ini juga bisa jadi salah satu pendekatan kita untuk menelaah lebih dalam sebenarnya Al-Quran itu seperti apa. Ada beberapa macam sebutan untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, qiraah. Apa tuh Pak? Yang kedua, tilawah. Tilawah. Yang ketiga, tadarus. Yang keempat, tadabbur. Oke. Beda. Artinya beda-beda semua ya Pak? Beda-beda, hakikatnya pun berbeda. Ya. Yang pertama, qiraah. Qiraah ini secara intelektual kita katakan bahwa ada upaya untuk kita sesering mungkin berinteraksi dengan Al-Quran sambil kita mencari tahu apa dibalik huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat, ayat demi ayat, sehingga kita semakin hari semakin merasa, maaf kalau pakai bahasa, kecanduan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin sering kita baca, semakin kita rindu akan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Itu qiraah. Nah, sedangkan tilawah ini sifatnya adalah membacakan. Membacakan berarti ada seseorang yang membacakan, ada yang lain yang mendengarkan. Contoh, ketika ada acara resmi, acara formal, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, dan bahkan tingkat negara sekalipun, ada satu orang yang membaca, yang lain semuanya mendengar. Itu sebutannya adalah tilawatil Quran. Nah, dan yang ketiga, ini yang kita bahas. Ini pokok bahasan kita sore hari ini, yakni tadarus Quran. Tadarus Quran. Apa itu tadarus Quran? Adanya kelompok-kelompok, halakoh-halakoh yang berkumpul di satu tempat, semua memegang Al-Quran, membuka Al-Quran, menyimak, satu orang membaca, yang lain memperhatikan sambil menyimak bacaan itu. Nah, manfaatnya adalah ketika nanti Gorbi baca, saya menyimak, yang lain pun menyimak, siapa tahu ada dari bacaan Gorbi itu yang mungkin tidak tepat, keliru, penyebutan hurufnya, kurang fasih, tajwidnya yang mungkin keliru, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang kesalahan-kesalahan yang menurut kaedahnya memang betul-betul fatal. Nah, ketika bertadarus ini, masanya kita saling memperbaiki. Masanya kita saling, dan bahkan kalau saya katakan, masanya kita saling mencari tahu sejauh mana benarnya saya ini dalam membaca Al-Quran. Saya ini di tingkat pemula, atau di tingkat mahir, atau yang lain sebagainya. Ketahuan nanti di tadarus. Oke, berarti pada hakikatnya sebenarnya bertadarus itu seperti itu ya Pak ya. Karena kayak tadi Gorbi bilang juga, sebenarnya selama ini yang kita tahu bertadarus itu kayak anak kecil yang baca, terus juga mungkin setelah itu ibu-ibu yang baca, ya kan Pak ya. Nah, itu biasanya kalau yang Gorbi tahu sebagai masyarakat awam pun juga mungkin pemirsa di rumah juga sama kayak Gorbi. Kita cuma tahu bahwa kalau misalnya Ramadan, tadarus itu kita sebisa mungkin kalau bisa khatamnya 2 kali.
gitu loh. Jadi ternyata dengan seperti ini jadi kita lebih tahu nih Pak. Iya. Gitu. Baik, saya sampaikan bahwa seharusnya pihak-pihak berwenang, pihak-pihak tertentu, apakah itu mulai dari tingkat DKM masjid, Dewan Kemakmuran Masjid di lingkungan tempat tinggal, kepengurusan masjid, seharusnya memang betul-betul memiliki kesadaran untuk mengajak masyarakat muslim ini bertemu dengan Ramadan, ayo ramai-ramai tadarus. Ya, benar. Bertemu dengan Ramadan, ayo kita betul-betul punya keinginan yang luar biasa untuk tadarus Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu berarti balik lagi sebenarnya pentingnya informasi yang diberikan juga ke masyarakat kali ya Pak, ya. Pengertian lah, bukan informasi. Saya justru berpikiran ketika sesudah sholat Aisyah menjelang tarawih dan witir, kan ada pengumuman tuh dari pengurus masjid. Pengurus masjid itu menyampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, terima kasih telah meramaikan masjid kita dengan melaksanakan sholat tarawih, witir, dan nanti akan ada kultum dari Ustadz. Dan kami mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir ini, setelah nanti kita sholat tarawih dan witir, mari sama-sama kita tahan barang setengah sampai 1 jam untuk bertadarus di masjid kita ini. Baik, Jika itu itu ditunaikan, Masya Allah luar biasa. Baik, pemirsa, itu lumayan cukup asik nih ya, masih segmen pertama ternyata. Nanti kita akan kembali lagi, dan tentunya akan mengulas lebih dalam lagi tentang tema kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan hari ini. Dan pemirsa, kita masih membahas tema kita di Hikmah Ramadan pada hari ini adalah cara mentadaruskan Al-Quran. Nah, tadi sudah di segmen pertama sama Ustadz kita hari ini udah dijelaskan sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan dalam bertadarus nih Tad. Tadi pas off air Gorbi sempat ngobrol sedikit sih sebenarnya, nanya kayak dan kayaknya sih rata-rata seperti ini ya mungkin pemirsa ya. Jadi banyak sekali kejadian yang Gorbi temuin juga di rumah lama sampai sekarang pun juga, itu di masjid-masjid itu mereka mengejar tadarus itu bukan untuk mempelajari yang lebih dalam lagi sebenarnya, tapi mengejar kalau bisa tuh kayak dalam satu Ramadan ini 2 kali khatam gitu-gitu. Sebenarnya itu boleh ya sih Tat? Gitu. Kita ini kan orang lapangan ya. Dalam arti kata, setiap malam kita keliling, beda-beda lingkungan, beda-beda masjid, dan yang kita ketahui, contoh, kalau jamaah sholat Aisyah, tarawih dan witir tadi, jumlahnya itu mencapai 100 sampai 150 orang, tergantung kapasitas masjidnya lah kan. Coba cek, coba dilihat berapa orang cuman yang bertahan di masjid itu untuk ikut tadarus Quran. Ya benar, ampun. Padahal barangkali Gorbi agak asing dengan kata-kata hikmah ini. Pepatah orang tua kita dahulu mengatakan bahwa lancar jalan karena sering ditempuh, lancar kaji karena sering diulang. Nah, dalam arti kata, tidak sedikit orang yang terlalu jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika masanya tiba Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan awal mula diturunkannya Al-Quran, kok malah seolah-olah belum terpanggil masyarakat kita, saudara kita untuk ikut serta. Maka Gorbi dan pemirsa, tadi saya katakan bahwa ketika pengurus masjid mengumumkan pelaksanaan sholat tarawih malam ini, berapa dana masuk minggu kemarin, malam kemarin, total saldo kita berapa, tidak ada salahnya sampaikan kepada jamaah tarawih yang ada itu, Bapak Ibu, malam ini kita tadarus Quran, kalau bisa terdiri dari beberapa kelompok, terdiri dari beberapa halakoh,
Misalnya bapak-bapak nih, ada 3 kelompok, ada 3 halakoh, ibu-ibu ada 2. Satu halakoh itu terdiri dari 10 orang. Ya. Masing-masing yang dalam halakoh tadi itu membuka Al-Quran. Satu orang baca, yang lain menyimak. Kalaulah satu orang itu membacanya 1 lembar, 2 halaman, 1 lembar kali 10 berarti 10 lembar. 10 lembar udah 1 juz. Jam berapapun selesainya nanti, itu ndak usah kita jadikan target. Kita harus jam 9 udah bubar ya, kita jam 10. Ndak usah. Sebab apa? Barangkali si A, ketika dia membaca lancar, walaupun tidak boleh cepat-cepat, walaupun tidak boleh buru-buru, sebab apa? Daya tangkap yang lain tidak sama dengan yang sedang membaca, berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, tidak usah ada target, kita harus sampai jam sekian, tuntas, tidak usah. Jadi ketika yang nomor pertama membaca, yang kedua baca lagi, nah, sudah mulai ada perbedaan ini mungkin, barangkali. Nah, saat yang kedua ini membaca, namun kualitas bacaannya beda dengan yang pertama tadi, kewajiban yang hadir, yang ada dalam halaku itu memperbaiki. Contoh, silakan Pak, giliran Bapak lagi. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ijajul jilatil. Nah, ini suatu kesalahan yang di dalam halakoh itu wajib membetulkannya. Wajib memperbaikinya, memberitahu bahwa Pak, mohon diulang, ijajul, salah Pak, maaf ya Pak, idza zulzilatil. Contoh lain, Bismillahirrahmanirrahim, wattini. Nah, Pak, mohon maaf Pak, yang benar wattini wazaitun. Ketika yang membaca dikoreksi seperti itu, seharusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada yang mudah memberikan nasihat, petunjuk, atau mengoreksi bacaan kita. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Benar. Sesering apapun kita tilawah di rumah, kita qiraah Quran di rumah, yang membaca kita sendiri, yang mendengar kita sendiri, tahu atau tidak salahnya juga kita tidak peduli. Nah, mumpung ini masih ada kesempatan bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini, kesempatannya untuk kita tadaruskan Al-Quran. Nah, namun yang diberitahu, yang diperbaiki bacaannya, yang dikoreksi, jangan cepat nak merajuk pulang. Itu yang ditakutin tuh Pak. Khawatirnya nanti dia merasa lagi-lagi salah, lagi-lagi disalahkan, lagi-lagi aku tidak pernah benar. Ya udah, ujung-ujungnya apa? Tutup Al-Quran, diam-diam balik. Besok tidak muncul-muncul lagi. Itu adalah sesuatu kekeliruan yang luar biasa. Sangat keliru. Baik, nah pemirsa, waduh ini jadi dapat satu ilmu lagi kita nih. Tapi sebelumnya kita tahan dulu, karena sebentar lagi kita akan melihat beberapa segmen yang akan kita tayangkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan hari ini. Kita kembali lagi dan masih berbicara tentang bagaimana cara yang benar dan arti dibalik mentadaruskan Al-Quran sendiri. Tadi Gorbi sempat ngobrol sedikit lagi pas off air tadi, nanya lagi sama bapaknya seputar tadarus nih Pak. Nah tadi Gorbi sempat nanya nih, sebenarnya kalau bertadarus itu, tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa kita tuh sebenarnya yang benar bertadarus itu berkelompok. Nah, kalau misalnya berkelompok mungkin sesama muhrim kali ya Pak, bolehnya mungkin cewek sama cewek, cowok sama cowok. Nah kalau misalnya untuk anak-anak sendiri, terus juga mungkin boleh nggak sih bapak-bapak bergabung sama pemuda, sama anak-anak, atau memang ada pengelompokannya sendiri yang sebenarnya Bang? Nah, kita lihat dari tujuan dari pelaksanaan tadarus itu sendiri. Tujuannya apa? Pertama memang mencari hikmah yang luar biasa dari tadarus itu. Kita disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang
mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di dalam tadarus ini kita dapat. Artinya ketika kita Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, otomatis dalam satu halakoh tadi, kan ada yang memang masih bacaannya terbata-bata. Iya, pasti ada lah Pak. Yang belum pada level mahir, yang baru pemula. Nah, artinya apa? Dalam satu grup, dalam satu kelompok itu mesti ada minimal 1-2 orang yang memang betul-betul udah mahir. Baik dari segi fasohah, penyebutan hurufnya, makhrajnya, maupun dari segi ilmu tajwidnya. Harus ada dalam satu kelompok. Ya. Nah, yang saya temukan lagi, kembali lagi kita kan orang lapangan nih, pergi tarawih kemana-mana. Bubar tarawih, yang tua pulang, yang setengah baya pulang, tinggal kelompok anak-anak yang mengaji. Dan maaf, hanya sekedar mencurigainya saja. Jangan-jangan di kelompok anak-anak ini mereka memang baru mau belajar. Membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, membaca Al-Qur'annya baru pemula, belum ada yang mahir. Nah, tapi bolehlah ada keinginan yang luar biasa dari mereka untuk tadarus, itu sudah jauh lebih baik ketimbang yang memang tidak respect sama sekali untuk ikut tadarus itu kan. Nah, jadi ketika yang tadi mahir membaca, kemudian ada yang tidak mahir, yang selanjutnya harus sabar menunggu giliran. Harus sabar menunggu giliran sambil kita melihat, sambil kita mendengar bacaan dari yang di sebelah kanan kita ini. Kalau kita bandingkan dengan bacaan kita, otomatis kita, berarti selama ini aku baca ini nih, alladzina yuminu. Ternyata mendengar Bapak ini tadi bacaan yang benar, alladzina yu'minu. Oke. Nah, gitu berarti. Nah, itu berarti balik lagi ke personalnya berarti ya, Pak? iya. Gitu. Nah, pemirsa, aduh, padahal baru mau panas nih ya, Pak. Tapi kita tahan dulu karena masih ada commercial break yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Hikmah Ramadan. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa. Pemirsa, lanjut, kita tadi udah ngobrol sedikit dan ternyata belum panas, baru setengahnya nih, Tat. Tadi kita udah sempat ngebahas sedikit masalah yang anak-anak berkumpul, dan sebenarnya memang benar harus ada satu, kalau kata orang zaman sekarang, kujunya kali ya, Tat, ya. Itu dia. Nah, itu boleh dilanjutkan lagi mungkin, Tat. Baik. Ketika yang satu membaca, yang lain mendengar, melihat ayat demi ayat Al-Quran yang dibacakan, kemudian telinganya juga mendengar dengan seksama. Ketika itulah kita sama-sama memperbaiki. Oh, yang selama ini aku membaca seperti ini. Ternyata bacaan dari beliau ini seperti ini. Ternyata ini yang benar. Kenapa ini yang benar? Nyatanya tidak ada yang lain yang menyanggah bacaan itu. Nah, mesti sabar menunggu giliran. Jangan terkesan, kok lama betul Bapak ini baca, kok lambat betul, kok lelet betul. Jangan. Di situ masanya kita ini tadi saling mencari tahu titik kelemahan kita tuh di mana. Mendengar bacaan kawan. Nah, giliran masanya kita ketemu mungkin di kelompok di orang yang mahir. Mohon maaf, jangan mentang-mentang mahir. Jangan mentang-mentang lancar. Terus ngebut, ngejar target, kemudian cepat kamu lagi ya. Nanti mungkin kalau udah putaran kedua, aku sampai lagi, tidak usah. Bacalah bacaan karena itu bukan dengan balapan. Ya, kan ada perintah dalam Al-Qur'an itu, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu secara perlahan-lahan. Pelan-pelan. Biar di balik bacaan itu barangkali ada hal yang menggugah, hal yang menarik. Nah, di situ masanya nanti, apakah di dalam saat kita tadarus itu, atau setelah nanti bubar, jika ada yang ingin dibahas, jika ada yang ingin dipertanyakan tentang yang tadi ayat yang sedikit, menggugah nih, ini asik nih. Contoh ini Gorbi, mohon maaf ini. Al-Qur'anul Karim, surah Al-A'raf, ayat 31. Ketika seseorang membaca dalam tadarus, kalau saya pribadi tertarik dengan firman Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam,
khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, ambillah, pakailah, kenakan olehmu pakaian yang terbaik pada setiap kamu masuk ke masjid, pada setiap kamu beribadah di masjid. Balik-balik lagi ketika kita saksikan di masjid-masjid lingkungan dan ketika kita musafir sekalipun, saat Jumatan, saat tarawih, betapa tidak sedikit orang yang pakaian dia tadi siang masih dipakai lagi untuk sholat malam ini. Pakaian dia bekerja sejak tadi pagi masih dia pakai untuk Jumatan. Padahal Allah sudah mewanti-wanti, wahai anak cucu Adam, pakailah olehmu, kenakan olehmu pakaian yang terbaik pada saat kita berada di masjid, pada saat kita beribadah di masjid. Nah, artinya apa? Kenapa pengetahuan masyarakat kita tidak sampai ke situ? Kelemahannya, pertama, jangan-jangan jarang tadarus. Jangan-jangan untuk kaum ibu, ketika kelompok tadarus satu orang membaca, sibuk dengan obrolan, sibuk dengan rumpian, bahkan ada diselingi dengan tertawa, mikrofon di atas kedengaran. Oh iya, benar tuh Pak. Nah ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai seperti itu. Artinya ada bekas, ada makna, ada luar biasa nataij yang kita dapat dari tadarus yang kita lakukan itu. Bukan hanya sekedar yang penting kita hatam, kalau perlu nih kelompok kita nih 2 kali hatam, tidak usah ada target seperti itu. Yang penting kita memperoleh faedah, manfaat yang luar biasa dari tadarus itu. Baik. Nah Pak, berarti ini pertanyaan Gorbi yang terakhir. Berarti sebenarnya kalau kita bertadarus itu sebenarnya tidak perlu mengejar kita, oh yang penting harus hatam. Berarti sebenarnya itu nomor 2 ya Pak ya? Ya. Gitu. Jadi pemirsa sekali lagi nih, untungnya sudah dijelaskan sedikit sama Ustadznya juga, bahwa sebenarnya pada hakikatnya sendiri, kalau kita bertadarus itu adalah kita mendekatkan diri dan bermesraan sedikit sama Al-Quran untuk memahami isi dalamnya sebenarnya. Bukan, it's not all about mentamatkan Al-Quran, menghatamkan, tapi lebih mencintai Al-Quran dengan memahami isi dalamnya, seperti itu. Baik, Tat, sekali lagi terima kasih. Semoga segala sesuatu yang tadi sudah dibagikan bisa berguna, dan tidak terasa tadi kita udah sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di sini, dan informasi-informasi yang bermanfaat juga. Sekali lagi terima kasih, Tat. Semoga nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan, ngobrolnya lebih lama lagi, Tat ya. Dan sekali lagi terima kasih pemirsa. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di Hikmah Ramadan tentunya. Untuk hari ini saya Gorbi Gunawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.